Gimana sih filsafat itu bekerja? Gini deh, anggap aja filsafat itu bukan pelajaran yang bikin ngantuk, tapi semacam toolkit atau kotak perkakas. Isinya ada 4 alat super canggih buat kita membongkar dunia dan melihat isinya. Oke, hari ini kita bakal masuk ke dunia yang mempertanyakan segalanya. Beneran, dari apa itu nyata sampai apa itu bener. Yap, kita ngomongin soal pengantar filsafat. Coba deh, jujur sama diri sendiri, pernah nggak sih kalian lagi bengong gitu, terus kepikiran, ini semua beneran nyata nggak sih? Atau pas lagi galau mau ambil keputusan, mikir, ini tuh pilihan yang paling bener atau cuma perasaan gue aja? Nah, kalau kalian pernah ngerasain itu, selamat. Kalian sebenarnya udah melangkah ke jalur yang sama kayak para pemikir hebat sepanjang sejarah. Ya, keraguan-keraguan fundamental kayak gitu, itulah pintu gerbangnya filsafat. Terus, gimana sih filsafat itu bekerja? Gini deh, anggap aja filsafat itu bukan pelajaran yang bikin ngantuk, tapi semacam toolkit atau kotak perkakas. Isinya ada 4 alat super canggih buat kita membongkar dunia dan ngeliat isinya. Alat pertama, filsafat sebagai ilmu. Tapi bukan ilmu biasa ya. Kalau ilmu lain mungkin berhenti di apa? Filsafat itu ngejar terus sampai ke kenapa dan bagaimana. Tujuannya buat nemuin hakikat, inti dari segala inti. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma, apa itu kursi? Tapi lebih dalam, apa sih yang bikin sebuah benda itu bisa disebut kursi? Oke, alat kedua ini soal cara berpikir. Dan ini bukan mikir biasa loh. Filsafat ngajarin kita berpikir secara radikal. Radikal itu dari kata radix, artinya akar. Jadi, kita diajak menggali masalah sampai ke akarnya. Bener-bener investigasi mendalam, nggak setengah-setengah. Lanjut, alat ketiga. Nah, ini gunanya buat membangun pandangan hidup. Ada istilah kerennya dari Jerman namanya Weltanschauung. Gampangnya, ini kayak GPS atau peta mental kita. Peta ini ngebantu kita ngerti, gue ini siapa sih di alam semesta ini? Dan ngebantu kita milih jalan di setiap persimpangan hidup. Dan yang terakhir, alat keempat adalah metode. Jadi filsafat itu ngasih kita aturan main, gimana caranya pakai logika dengan benar, gimana cara nyusun argumen yang kuat, supaya kita bisa ngelihat dunia dengan jernih. Jadi nggak lagi cuma modal asumsi atau katanya. Nah, pakai keempat alat tadi itu ada aturannya, nggak bisa asal. Coba lihat deh. Pertama, harus sistematis. Semua bagiannya nyambung, kayak bangun pondasi. Terus jadi konseptual, idenya jelas, bentuknya kelihatan. Lanjut, harus koheren, nggak boleh ada yang aneh atau bertentangan. Dindingnya harus lurus semua. Tentunya semua ini harus rasional, pakai logika, nggak pakai ngarang. Dan tujuannya biar jadi komprehensif, bisa melihat keseluruhan bangunan, bukan cuma satu bata aja. Ini bukan bikin ngawur, ini beneran kayak ngerancang arsitektur pemikiran. Oke, toolkit canggih ini kan nggak tiba-tiba muncul dari langit ya. Biar makin paham kekuatannya, yuk kita time travel sedikit. Kita balik ke Yunani kuno, ke sebuah era di mana manusia mulai beralih dari percaya mitos jadi percaya sama kekuatan pikiran. Ceritanya dimulai dari orang-orang kayak Thales. Apa yang mereka lakuin itu revolusioner banget. Coba bayangin, di saat semua orang percaya cerita dewa-dewi, mereka malah berani nanya, sebenarnya dunia ini terbuat dari apa sih? Jawaban mereka mungkin simpel ya buat kita sekarang. Ada yang bilang air, udara, api. Tapi yang paling penting itu bukan jawabannya. Pertanyaannya itu loh, itu yang mengubah sejarah dunia. Contohnya Heraklitus, dengan kutipannya yang terkenal banget, Pantarei. Artinya, semuanya mengalir. Gila kan? Dia sadar kalau satu-satunya hal yang nggak berubah di dunia ini, ya perubahan itu sendiri. Tapi perubahannya itu nggak asal-asalan loh. Menurut dia, ada semacam aturan main universal yang ngatur semuanya, yang dia sebut logos. Nah, gara-gara orang mulai gandrung sama akal, muncullah sebuah ketegangan besar. Semacam pertarungan ide yang bakal ngebentuk sejarah ribuan tahun ke depan. Pertarungan antara apa? Antara pikiran rasional dan kepercayaan yang basisnya iman. Ini dia beda utamanya. Di satu kubu ada pola pikir rasional. Mereka ngelihat dunia kayak puzzle raksasa yang seru buat dipecahin pakai logika.
Di kubu satunya, ada yang lihat dunia sebagai misteri. Kebenarannya bukan buat dipertanyakan, tapi buat diterima lewat iman, tradisi, atau kata orang yang berwenang. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Coba lihat, ilmu itu sumbernya bukti nyata, bisa diuji di lab, kebenarannya jelas, terukur. Terus agama, sumbernya wahyu, kebenarannya absolut, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, di mana posisi filsafat? Dia ada di tengah-tengah. Sumbernya pemikiran, akal sehat. Makanya kebenaran itu spekulatif, selalu bisa diperdebatkan. Kayak kita ngobrolin, apa itu adil? Nggak akan ada jawaban finalnya kan? Oke, kita udah jalan-jalan ke masa lalu. Mungkin sekarang kalian mikir, terus hubungannya sama gue yang hidup di zaman sekarang apa? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Disinilah filsafat jadi relevan banget buat kita semua. Belajar filsafat itu sebenarnya kayak ngajak otak kita nge-gym. Beneran, bukan buat ngapalin nama-nama aneh para filsuf, tapi buat ngelatih otot berpikir kritis. Biar kita jago mecahin masalah, biar kita lebih kreatif, dan yang paling penting, biar hidup kita itu lebih sadar dan punya makna. Kutipan dari Sultan Takdir Ali Syabana ini ngena banget. Intinya berfilsafat itu bukan cuma mikir di awang-awang, tapi soal gimana kita ngatur hidup kita sendiri, dengan sadar, dengan tanggung jawab penuh. Keren kan? Jadi, toolkit yang tadi kita bahas, sekarang ada di tangan kalian. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, filsafat itu apa sih? Tapi, mau kalian apain alat ini? Gimana kalian bakal pakai alat-alat ini buat mempertanyakan, memahami, dan akhirnya ngebentuk dunia kalian sendiri? Coba deh pikirin.